saya undang untuk langsung menyampaikan pertanyaannya. Mungkin sebenarnya sudah cukup diwakili dengan tulisan, tapi nggak apa-apa lah. Jadi gini, Prof. Lili, kadang-kadang kita terjebak dalam rutinitas sehingga kita melakukan sesuatu, apakah penelitian ataupun yang lain itu bisnis as usual gitu ya. Sehingga ya kita nggak dapat sesuatu yang jumping seperti ya, sesuatu yang apa ya, seperti katakanlah ini ya, kita tidak terpikir dulu bagaimana bisnis online gitu ya, tapi mereka satu dua orang tuh terpikir gitu mengadakan bisnis yang online. Misalnya Google itu kan tidak ada masalah, nggak ada untung, tapi ternyata sekarang seperti itu jadi raksasa ya. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana supaya kita bisa mempunyai pemikiran yang begitu gitu, tidak bisnis as usual gitu, dan tidak ya, barangkali kalau bisa lompat kita lompat lah gitu, jangan satu kedua ketiga, mungkin dari 1 ke 1000 gitu kalau bisa gitu Pak Prof. Lili. Makasih. Ya, terima kasih Pak Benyamin. Bagaimana untuk menjadi out of the box gitu loh Pak Pri. Kesimpulannya kalau nggak salah. Mau nggak langsung Pak Pri? Ya kalau pengen out on the box berarti no box aja. Jadi hilangkan boxnya kan. Enggak apa-apa ya. Terima kasih banyak. Saya coba untuk share ini, mungkin saya yakin bisa menggambarkan secara lengkap ya. Jadi secara lengkapnya itu ya, Bapak dan Ibu, kita coba lihat yang namanya kolaborasi pentahelix. Ada pemerintah, ada masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media. Yang kalau kita lihat secara bersama-sama, siapa sih sekarang ahli investasi? Mestinya ahli investasi itu adalah orang ekonomi. Tapi ahli investasi sekarang adalah ahli algoritma, dan itu adalah orang-orang dari IT kan kayak gitu ya. Jadi kemudian menemukan juga namanya Bitcoin, cryptocurrency dan sebagainya. Jadi betul Pak Benyamin, kalau kita mau out of the box. Saya sendiri sudah merasakan sejak awal, saya itu memilih bukan seorang spesialis. Saya adalah generalis. Dari spesialis saya shifting ke generalis. Lalu kemudian inilah Bapak dan Ibu, tahun 87 saya sebagai sales training supervisor, 93 sebagai kepala cabang, 95 sebagai GM, 2000 country head senior GM di perusahaan Toshiba. Lalu kemudian SCTV saya sebagai senior vice president tahun 2002. Dan seterusnya sampai terakhir sebagai profesional itu tahun 2012 sebagai presiden direktur CEO dari beberapa grup perusahaan termasuk dalam ini punyanya Pak Sudwi Katmono ya. Lalu kemudian saya coba shifting. Kalau saya itu berbisnis dengan orang, berarti saya akan jadi karyawan terus dan itu nggak bisa saya wariskan. Maka tahun 2011 saya punya 1 perusahaan, 2012 tambah 3 perusahaan, dan seterusnya sampai hari ini punya 3 PT sebagai CEO-nya, 1 PT sebagai Managing Director, sama si komisaris atau komisioner di DJSN itu dewasnya BPJS, lalu multinational advisor 1 PT, PMA 2 PT, dan Dewan Pengawas Rumah Sakit di 1 rumah sakit. Nah ini waktu kami di Toshiba, Bapak dan Ibu, kulitnya paling hitam cuma 1 orang, liane putih-putih itu orang Jepang. Lalu kemudian waktu ikut Pak Sudwi Katmono itu sebelah kanan, itu adalah hari ini, malam ini masih ngobrol dengan Bapak dan Ibu semuanya. Lalu kami bergerak di bidang pertambangan. Lalu saya juga mengajar pun saya juga ajari dengan yang quantum learning. Saya ajak mereka ke hotel sebagai CSR saya, makan, dan kemudian kalaupun nggak di hotel ya bawainlah kue atau kemudian juga permen. Tapi bagi mereka itu adalah sensasinya dapat, ya, esensinya sudah pasti ikut dan sebagainya. Lalu kemudian ini pada waktu zaman Zoom, karena saya juga ngajar di Trisakti, di social activity di MWA, Apindo, Kadin, Aspindo, lalu kemudian di dunia pemerintahan saya sebagai komisioner Dewan Jaminan Sosial Nasional, itu eselon 1 langsung tanggung jawab kepada presiden, ada 15 orang. Dan saya juga ngajar di Lemhanas ya. Nah ini Bapak dan Ibu, Pak Benyamin, Bapak harus bergaul dengan singa, Pak. Singanya itu adalah orang penting, kita juga orang penting. Tapi kalau lihat singanya, kita pasti akan ikut. Misalnya bagaimana kita bisa ketemu Jokowi,
kami temenan karena waktu masih jadi gubernur di DKI saya ada ketua Pindo. Lalu kemudian bagaimana bergaul dengan singa, misalnya singanya Pak Jokowi, Pak SBY, bergaul dengan singa dan sebagainya. Jadi ini menjadi penting apa yang saya sampaikan, kembali kepada satu paradok tadi. Kadang-kadang kita kejebak kepada situasi ini. Orang sukses harus banyak pengorbanan, faktanya harus keren, esensinya dan sebagainya. Padahal itu tidak. Nah, Pak Benyamin saya kasih contoh. Ini namanya minuman Le Minerale dalam botol. Kalau kita beli misalnya di Alfamart, harganya berapa Pak Benyamin? 1.000 barangkali, 4.000 barangkali, Oke lah, 2.500 barangkali. Ya, oke, 3.500. Apa kalau nonton Biscuit 21 atau JF gitu, itu berapa ya Pak? Kalau nonton bioskop minum air mineral seperti ini? 10.000 barangkali. Oke, 10.000. Lalu kalau kita nginep di hotel nggak ada komplimen dan ini harus beli, kira-kira berapa Pak? Bisa 25.000 kan Pak ya? Bisa. Nah, air mineral yang paling mahal adalah ketika Bapak naik pesawat Air Asia Pak. Bapak harus beli tiketnya, naik pesawat, baru kemudian bisa beli air mineral. Pertanyaannya Pak, airnya itu apa rasanya beda atau sama Pak? Sama. Nah, secara esensi sama kan? Tapi yang membedakan pasti sensasinya. Sensasi itu karena tempat, karena pelayanan. Jadi kadang-kadang kita kejebak oleh sebuah esensi, tapi kita lupa terhadap pelayanan, lupa kepada tempat, lupa kepada konten. Ya, sehingga kalau kita bisa memkombinasikan itu, kita akan menjadi manusia yang komplit. Itu satu hal Pak, apa bedanya esensi dan sensasi. Saya kira gitu Pak Benyamin. Ya, makasih Pak. Ya, terima kasih banyak. Monggo, Bu Lili masih mute. Masih mute, Bu. Mute, Bu. Waduh, sudah ngoceh panjang lebar ternyata masih mute ya. Ini matur nuwun. Jadi Pak Pri, ini para peserta rupanya masih terpesona ini sampai lupa bertanya. Bapak Ibu monggo, mumpung ada, ini sudah ada Pak Adi Gunawan angkat tangan ya. Oke, ada Pak Bambang, kemudian Pak Ade dan Ibu Rini. Pak Bambang, monggo kami undang untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya baik, Prof. Lili, terima kasih waktunya. Sangat luar biasa nih Pak Pri untuk memotivasi kita untuk malam ini. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan, mungkin pernyataan atau perkataan kaitannya untuk key success, Prof. Pak Pri Suprayitno. Ya. Key success untuk memberikan kepercayaan pada orang-orang yang hebat tadi itu apa sih kata kuncinya ini, Prof. Pak Pri? Kedua, bagaimana membangun feasibility study untuk satu kampus ya Pak ya. Saya tadi sudah menyimak kaitannya dengan government, akademik, dan juga industri itu sebenarnya kita selalu sudah didorong, apalagi Pak Dirjen Vokasi ini sudah bekerja keras ya. Tetapi yang kami alami di hambatan untuk ke arah itu ada tabrakannya Pak Pri. Sehingga kita sebenarnya sudah yakin apa yang disampaikan Pak Suprayitna ini kita sudah mencoba, tetapi selalu ada benturan ada tembok yang membentur ke kita. Sehingga contoh aja saya melihat misalnya SMK yang membangun untuk mobil listrik atau mobil energi matahari itu tidak bisa tembus nasional dan bahkan akhirnya berhenti di situ aja. Sehingga ini ada masalah besar untuk SMK dan juga mungkin vokasi. Mohon solusi kira-kira seperti apa Pak Pri untuk vokasi ke depan agar kita bisa berpikir lebih lebih mudah dan kita dipercaya oleh pemerintah dan juga industri lebih mudah masuknya. Demikian, terima kasih Pak
Pri. Makasih Bu Lili, salam. Ya, Baik, baik, terima Pak.